Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda-pemuda untuk memecahkan umat Islam. Karena apa? Karena tidak senang. Tidak senang dengan kemajuan Islam, tidak senang dengan persatuan. Karena Rasulullah telah memberi contoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi ni'matil Islam wal iman wa farada alaina siyam Ramadan wa ala alihi wa ashabihi alladzi fariju bihi wa la man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan nar. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, dan sekaligus nantinya kita akan melakukan salat jamaah isya yang nilainya juga sangat besar dalam segi jamaah. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan dan sekaligus kesempatan yang baik dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Kami sudah mendengar banyak guru-guru kita yang sudah menyampaikan tentang kelebihan bulan Ramadan dan telah dibahas dalam berbagai bidang, yang sehingga kalau kita melihat penjelasannya memang benar-benar menakjubkan. Maka wajarlah disebut dengan Ramadan itu Sayyidus Syuhur, penghulu dari semua bulan. Jamaah yang berbahagia, kami pada malam hari ini ingin menyampaikan beberapa hikmah. Karena kenapa diadakan berapa hikmah? Supaya dalam melakukan ibadah bulan puasa ini benar-benar termasuk untuk kami sendiri, yaitu mendapat balasan, mendapat pahala dari Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sudah mendengar penjelasan-penjelasan pada malam-malam lain yang dinyatakan bahwa Ramadan ini bisa mengampuni semua dosa. Mengkama Ramadana imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi orang yang mendirikan, menghidupkan Ramadan berdasarkan iman wa ihtisaban. Ihtisaban diterjemahkan yaitu ikhlas, yaitu kita melakukan sesuatu dengan ikhlas dalam bulan Ramadan akan diampuni semua dosa-dosa kita yang lalu. Tentu saja kita sangat gembira. Kenapa? Karena peluang untuk mohon ampun, atau dengan istilah lain kita bertaubat, meskipun bukan karena dosa besar, tapi barangkali ada kelalaian-kelalaian kita. Maka karenanya dalam kesempatan ini kami ingin mengambil hal-hal yang sangat sesuai dengan kebutuhan zaman ini, kebutuhan waktu sekarang, bahwa hampir tidak ada hari, apalagi minggu dan bulan, yaitu kita banyak berbeda pendapat. Bahkan bisa dikatakan ada di antara kita cenderung mempertahankan masing-masing, dan ini adalah hal yang wajar sesuai dengan apa yang kita pelajari masing-masing dari guru kita. Hanya saja yang menonjol dari apa yang pernah juga kami sampaikan, yaitu dari segi sosial, dari bidang sosial,
Dalam hal ini telah diterangkan bahwa puasa, salat, bersedekah adalah sesuatu yang lebih derajatnya, dia kalah bersaing dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang paling besar pahalanya adalah salahu baina bain, yaitu mendamaikan antara dua yang berbeda, dua yang berselisih. Karena apa? Karena perbedaan ini akan menyebabkan kehancuran. Jadi dengan demikian ada satu kata kunci. Kata kunci bulan Ramadan ini sebenarnya bulan pemersatu, bulan membangun ukhuwah Islamiyah. Karena apa? Karena di dalamnya mengandung berbagai fadilat sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi afdali min darajati salah wa siyam wa sadaqah." Apakah tidak kami beritahukan dengan amal yang melebihi darjat salat, puasa dan sedekah? Tentu saja para sahabat ini perlu disampaikan, yaitu mendamaikan antara dua yang berbeda, dua yang berselisih. Inna fasada zatiban al-halikah, karena perbedaan-perbedaan yang tidak berdasarkan, tidak pada kehendak Rasulullah atau kehendak agama, maka orang itu adalah ingin menuai kehancuran. Inti jamaah dan berbahagia, rupanya ada satu kata kunci yang penting, bahwa bulan Ramadan tidak hanya dilihat dari segi fadilat yang luar biasa, sedekahnya dan sebagainya, salat malamnya dan lain-lain, akan tetapi ada yang lebih banyak pahalanya, bahkan melebihi itu, yaitu mendamaikan di antara dua yang berbeda. Apakah berbeda dalam urusan keluarga, rumah tangga, atau berbeda dalam hubungan kemasyarakatan, apalagi sekarang bukan saja berbeda watak manusia dalam dunia ini, tetapi juga berbeda dalam bidang syariat, dalam bidang hukum, sehingga timbullah masalah-masalah ikhtilaf, atau yang sering disebut orang itu walaupun tidak benar, yaitu masalah khilafiyah. Mudah-mudahan pada bulan ini, bulan Ramadan yang akan kita terima, kita benar-benar menghindari perbedaan-perbedaan yang dapat merugikan kita. Di antaranya adalah kita masih berselisih, masih ada saling menyatakan yang lain salah, saling menyatakan bermacam-macam, sehingga ada yang sifatnya mencaci dan lain-lain. Tetapi kebanyakan kita sekarang sudah banyak pengajian-pengajian, maka dengan banyak pengajian pada satu tahap nantinya akan menjadi pegangan kita bersama. Jamaah yang berbahagia, kalau kita melihat dari prinsip-prinsip syariat Islam, yaitu rukun Islam sendiri itu terdiri dari 5 macam, dan kelima-lima macam menjuruskan kita kepada persatuan, kepada ukhuwah, kepada kebersamaan, yang sehingga dengan istilah lain Islam tidak mungkin berbeda, berselisih, karena berselisih itu adalah sangat merugikan kepada kita semua, bahkan turut andil dalam hal menghancurkan negara ini. Jamaah yang berbahagia,
Syahadah ini kan sudah sama maklum, yaitu pengakuan kita bahwa Allah itu esa. Syahadah Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul, dan ini semua orang mengucapkan. Ini menandakan bahawa semua manusia yang Islam selalu bersatu dalam bidang ini, kompak tentang niatnya di dalam melakukan rukun-rukun Islam itu sendiri. Demikian pula dalam rukun yang lain. Kalau syahadah itu adalah pernyataan hati yang dibuktikan dengan amal, maka amalnya diantaranya adalah melalui rukun Islam salat. Maka salat juga pemersatu antara satu dengan yang lain, diantaranya pada perbuatan orang salat sama, rukun sujud sama, hadap kiblat sama. Jadi seolah-olah kita diarahkan supaya benar-benar kompak, benar-benar kompak. Tidak ada peluang untuk berbeda pendapat. Berbeda boleh, tetapi berbeda yang menyebabkan permusuhan dan sebagainya. Yang kedua, rukun Islam tentang puasa, inilah banyak hikmahnya. Kita sudah mempelajari, sudah mendengar juga daripada guru-guru kita yang lain yang menerangkan bahawa bulan puasa bulan ibadah, bulan menuai bermacam-macam kelebihan. Dalam semua kegiatan adalah mendapat pahala yang luar biasa. Kemudian mengenai zakat juga sebenarnya pemersatu antara kaya dan miskin. Karena apa? Karena dalam bulan zakat itu ada hak-hak, yang hak-hak itu harus dipenuhi, yaitu melalui senif-senif zakat ini sebenarnya. Jadi dengan demikian jelaslah bahawa Islam itu dalam semua segi sudah diatur supaya bersatu. Maka inilah salah satu ditekankan dalam bulan puasa ini, supaya kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Sementara rukun haji itu memang adalah persatuan internasional antara satu negeri dengan negeri yang lain, kompak, yaitu adalah memiliki akidah yang benar dan amal kita selalu sama di antara satu dengan yang lain. Maka pada malam ini kami seolah cenderung untuk mengajak para hadirin sekalian untuk menghindari perbedaan yang disuruh hindari, perbedaan yang tidak bermanfaat, perbedaan yang melahirkan permusuhan. Permusuhan. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, kita diharapkan supaya dalam kegiatan hari-hari adalah mendamaikan di antara sesama kita, adalah amal yang paling bernilai di dalam bulan Ramadan, di samping juga menghindari daripada kehancuran. Iyyakum wa su'a dzati bain fa innaha khaliqah, yaitu dilarang kepada kita untuk terjadi perselisihan, karena perselisihan itu bisa merusak, bisa dalam hidup itu putus tali silaturahmi dan sebagainya. Maka karenanya kepada kita diharapkan supaya benar-benar dalam hidup, lebih-lebih dalam bulan puasa ini, harus benar-benar merajut dengan sebaik-baiknya untuk menghindari ada sedikit perbedaan dengan rekan-rekan. Dan sudah saatnya lah kita saling meminta maaf sesama. Bahkan saya malam ini sebenarnya untuk tidak hadir karena masalah kesehatan,
Akan tetapi karena ini berakhir pada malam ini, tentu saja mohon maaf lah, karena kami berbicara di depan jamaah, apalagi melalui radio yang didengar di mana-mana, tentu ada sesuatu yang kita tidak sependapat, tidak cocok dan sebagainya. Maka ini adalah wajar saja, karena ilmu kita juga tidak semuanya bisa dikuasai, bahkan ada yang orang lain yang lebih mampu menguraikan dalam hal-hal yang dibutuhkan. Jamaah yang berbahagia, penekanan tentang persatuan, penekanan tentang membangun ukhuwah adalah sesuatu yang dianggap sangat urgen di dalam Islam ini. Meskipun kita juga menyaksikan sekarang hampir tidak ada masyarakat yang tidak berselisih, tidak berselisih, bahkan ada yang salatnya 8 dengan 20 itu sudah terjadi perbedaan, meskipun masing-masing sudah merasakan. Bagi orang yang kerja 8 sudahlah, kemudian yang 20 juga sudah ada, apalagi pendapat-pendapat dari para imam mazhab, yaitu bahwa salat tarawih 20 rakaat itu disepakati semua mazhab. Maka karenanya kepada kita tinggal satu saja, dalam beribadah bulan puasa harus kita membersihkan hati, harus ada timbul kasih sayang di antara saudara-saudara kita. Dalam hadis menyatakan, walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Artinya demi jiwa saya pada sisi Allah, janganlah kamu tidak akan masuk surga seseorang sehingga orang itu harus beriman. Dan yang kedua, wala tu'minu, dan orang beriman itu tidak juga masuk surga hatta tahabbu, ada kesan, ada perasaan saling sayang menyayangi. Dengan demikian tujuan dari puasa ini adalah bisa membangun kembali antara kita sesama muslim. Bahkan lebih penting lagi, kita juga harus menghormati walaupun berbeda agama. Karena saya tertarik juga, ada seorang pada masa dahulu, jadi orang itu bersama-sama orang penduduk non-muslim. Ternyata yang non-muslim itu berada di tingkat atas, artinya lantai atas, lantai kedua, sementara orang muslim itu di bawahnya. Jadi yang paling menarik apa? Sudah puluhan tahun dia menampung kotoran-kotoran orang di atas. Jadi ketika demikian ditanyakanlah untuk apa ini ember-ember ini. Saya menampung air yang turun dari atas, dari kotoran, karena saya melihat baunya tidak enak, maka saya tampung supaya tidak meluas. Berapa lama? Udah puluhan tahun. Jadi yang lucunya ketika mendengar seperti ini, tapi kenapa tidak ditegur saya? Mungkin Bapak pun tidak melihat ini adalah suatu yang penting, tapi mudah-mudahan kami sudah bisa menyelesaikan sendiri. Akhirnya, tapi bagus sekali lah agama Islam ini. Maka sehingga dia mengucapkan syahadah antara pengaruh dari pribadi seorang. Ini artinya, jadi bukan saja sesama muslim, sesama non-muslim juga harus benar-benar melakukan sesuatu, melahirkan kasih sayang.
Kenapa? Karena dengan kasih sayang itu akan banyak hikmahnya. Bahkan kita menyaksikan sekarang di Amerika itu sudah berduyun-duyun masuk Islam. Sudah berduyun-duyun artinya banyak sekali yang menyatakan masuk Islam. Bahkan ada orang yang dulunya sangat membenci kepada Islam, tetapi sekarang sudah menjadi anggota dari agama kita. Jamaah yang berbahagia, penting ini diingatkan karena ada sejarah juga yang kami baca bahwa perpecahan itu adalah awal kehancuran. Maka karenanya praktek perbedaan, permusuhan ini sudah mulai sejak dahulu. Bahkan pada masa Rasulullah sendiri ada yang berbeda. Ada orang itu bermusuhan sejak dari masa jahiliyah. Kemudian masuk Islam, sudah damai, sudah baik, muncul lagi permusuhan karena masalah harga diri. Ini adalah terjadi dalam kabilah Aus dan Khazraj. Khazraj ini dua kelompok mayoritas Muslim semua. Jadi kedua-duanya berselisih. Kenapa berselisih? Karena menganggap kelompoknya lebih terhormat dari kelompok yang lain. Maka karenanya karena dianggap terhormat, maka dibuatlah oleh orang Yahudi dengan diutus pemuda-pemuda untuk memecahkan umat Islam. Karena apa? Karena tidak senang dengan kemajuan Islam, tidak senang dengan persatuan. Karena Rasulullah telah memberi contoh, walaupun berat sekali yang dihadapi, tapi Rasulullah sabar. Sehingga dengan demikian umat Islam semakin hari semakin bertambah. Dan inilah yang terjadi pada masa Rasulullah. Ketika berita ini sampai pada Rasulullah, kelompok kabilah dengan Khazraj itu sudah berperang. Kenapa? Tujuannya tidak lain, mereka menganggap dirinya lebih baik. Orang Khazraj juga menganggap lebih baik. Akhirnya terjadilah pertumpahan, terjadilah perkelahian yang luar biasa. Dan sementara orang Yahudi setelah dia bisa sudah bisa mempengaruhi orang untuk bermusuh, dia menghindari diri, tidak lagi turut di sana, sehingga orang sesama Muslim sudah berkelahi dan sebagainya. Maka dalam hal ini dengan hikmah puasa kita juga harus mengantisipasi, karena hal ini kami anggap penting jamaah sekalian, karena di mana-mana sekarang ini masalah perselisihan itu bukan saja hubungan masyarakat, bahkan hubungan dengan agama itu sendiri. Ada yang satu tidak senang dengan pendapat yang lain, dan yang lain juga tidak senang dengan pendapat yang lain lagi. Maka karenanya diingatkanlah kita supaya kita harus benar-benar kokoh dengan nilai-nilai persaudaraan, benar harus kokoh dengan persatuan. Dengan demikian kita akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kalau tidak seperti ini, maka seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran bahwa orang yang berselisih ini adalah jalan untuk menuju kehancuran. Untuk orang Aceh
dengan nilai-nilai agama yang sudah sangat mapan. Bahkan kalau orang Aceh disebut ada berita sekarang ini orang Aceh sudah banyak masuk Kristen, itu saya rasa belum tentu benar. Ataupun ada beberapa orang yang karena ekonomi dan sebagainya, akan tetapi tidak mudah dipengaruhi untuk merubah agama. Ini pengaruh di tengah-tengah masyarakat sudah mulai berkembang. Apa berkembangnya? Supaya orang Islam meninggalkan Islamnya. Bahkan banyak yang sudah masuk Kristen katanya. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu provokasi yang sehingga melahirkan perpecahan di antara sesama. Karena itu dalam kesempatan ini kami mengajak, sudah masanya kita menghindari perbedaan-perbedaan yang melahirkan perpecahan. Karena apa? Di dalam ayat juga disebutkan wala tanaza'u wa tafshalu wa tadhhaba rihukum, dan janganlah kamu berselisih, karena berselisih itu akan menghancurkan dan akan mempengaruhi, menghilangkan kekuatan. Artinya orang yang pecah itu tidak kompak dan sekaligus tidak bisa membangun menurut bidang yang diinginkan. Karena apa? Karena perpecahan itu menghilangkan kekuatan itu sendiri. La tahtalifu fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Ini sudah banyak sejarah dikatakan dalam Al-Quran. Jangan kita berselisih. Bahkan kalau ada ciri-ciri untuk berselisih, maka harus ada yang mendamaikan. Kenapa? Karena kehancuran masa lalu karena perselisihan. Jamaah yang berbahagia, dalam kesempatan singkat ini dan sebagai terakhir dari pengajian karena dalam bulan puasa tidak ada kecuali pada waktu subuh, dan juga sudah diisi dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya, maka kepada kita supaya tenang dalam beribadat, marilah pertama-tama kita akan melakukan islah, baik islah di dalam rumah tangga, islah dalam masyarakat kecil, dan islah dalam masyarakat yang lebih luas. Karena perbedaan-perbedaan yang tidak dibenarkan itu akan menuai hasil yang mengecewakan. Jamaah yang berbahagia, dari gambaran yang sudah ada ini sengaja kami tulis salah satu di antaranya untuk menghindari perselisihan. Agama kita sudah jelas, maka yang sudah jelas itulah diamalkan dengan baik. Sesuatu yang berbeda, kalau kita tidak sependapat tinggalkan saja. Kalau memang sudah yakin, lakukan walaupun orang lain tidak senang dengan hal itu. Maka karenanya salah satu di antara obatnya adalah dalam melakukan agama ini tidak perlu berlebih-lebihan. Artinya sesuatu yang tidak diatur jangan kita atur, sehingga menyebabkan susah berat kepada umat yang melakukan ibadah dalam bulan puasa. Dan salah satu di antaranya tentu saja ini pantas kita ajak untuk kembali kepada petunjuk yang benar, yaitu petunjuk Al-Quran dan hadis, dan juga pendapat-pendapat ulama yang didasarkan kepada nas-nas yang baik. Karena apa? Karena kalau bukan dengan kehendak agama, kalau bukan dengan kehendak Allah, maka akan terjadi perpecahan yang luar biasa.
law kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau ada di antara kita sesuatu yang bukan dari Allah, kita berpegang kepada yang bukan nilai agama, sedangkan urusan agama, jadi ini akan menyebabkan perselisihan yang banyak. Jadi seolah-olah berkesimpulan bahwa berpegang kepada petunjuk yang asli, yaitu Al-Quran dan hadis, serta didukung dengan pendapat-pendapat ulama yang menguasai pada bidang-bidangnya. Jadi dengan demikian, dalam kesempatan singkat ini, kami yang kebetulan banyak sudah mengajak untuk mengikuti masalah perbedaan-perbedaan yang nanti setelah puasa mungkin akan kita bahas yang menjadi pokok dari pengajian ini, yaitu masailul fiqhiyah, yaitu masalah-masalah yang di sana timbul perbedaan pendapat. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat nanti akan diterangkan pada masa yang akan datang. Kemudian ada sesuatu yang memang saya membaca dalam fiqhul ikhtilaf. Jadi kitab yang khusus mengarang tentang perbedaan-perbedaan pendapat. Maka di sana ujungnya diharapkan nata'awanu ala mattafaqna wa na'tadiru bima ikhtalafna. Artinya marilah kita saling mendukung sesuatu yang sudah sependapat, dan juga kita harus saling memaafkan. Dalam memaafkan, bertoleransi dalam hal-hal yang berbeda pendapat. Jadi dengan alangkah ini, jadi sekurang-kurangnya sudah mengurangi kesan-kesan terjadi perbedaan pendapat. Hanya demikian yang kami sampaikan, meskipun singkat, karena ini adalah menjelang bulan puasa. Kami mohon maaf kalau ada selama ini ada yang tersinggung, apalagi memang judul kita ini judul banyak pendapat. Jadi meluruskan banyak pendapat bukan urusan mudah. Apalagi kita sudah membudaya dengan tradisi-tradisi kita sendiri. Jadi kalau sudah dengan tradisi kita sendiri, maka tadilah terjadi perbedaan-perbedaan. Bahkan kami juga sudah menghindari hal-hal yang tidak baik. Di antaranya tidak suka lagi memberi ceramah-ceramah, karena kita kadang-kadang dengan ceramah dalam bidang-bidang yang tidak lazim dilakukan oleh masyarakat, maka terjadi permusuhan, terjadi caci mencaci dan sebagainya. Dan kami juga secara pribadi juga menyadari sesuatu yang tidak baik itu sudah terjadi ketika kita membahas masalah khilafiyah. Bahkan banyak orang yang bertanya berkenaan hukum, tapi kalau hukum itu menyangkut dengan hal-hal prinsip, biarlah ditanya pada orang lain saja. Kita tidak lagi fokus, bahkan khatib-khatib juga tidak ikut. Karena tidak ikut kalau kami tidak sabar menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan praktek masyarakat kita di sini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما